Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di semester genap, yaitu semester 2, untuk melanjutkan pembelajaran. Kita masih di pembelajaran daring, yaitu pada pelajaran tematik. Mudah-mudahan anak-anak soleh solehah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya tidak lupa anak-anak harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada tema 6 dengan tema cita-citaku. Pada subtema 1, aku dan cita-citaku. Baik, kita lanjutkan pada materi. Sebelum kita melanjutkan pada materi, ada tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitar dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitar dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita langsung saja pada materi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan hewan? Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Manusia dan hewan mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Nah, sekarang pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan bicara, dan kemampuan berpikir. Ini adalah perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Yang sekarang kita bahas adalah pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, contohnya ada kucing yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dari kucing beranak atau melahirkan menjadi anak kucing, lalu anak kucing menjadi anak muda, kucing muda, dan kemudian dari kucing muda menjadi kucing dewasa. Ini adalah daur hidup kucing. Selain daur hidup kucing, ada juga daur hidup ayam. Nah, ayam bertelur, kemudian mengeluarkan telur, kemudian menjadi anak ayam, menetas menjadi anak ayam, lalu menjadi anak ayam muda, dan kemudian menjadi ayam dewasa. Ini dari daur hidup ayam atau pertumbuhan dan perkembangan dari ayam. Juga pertumbuhan dan perkembangan dari kucing. Ayam dan kucing tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap siklus hidup. Ya. Hewan tersebut hanya mengalami perubahan ukuran tubuh menjadi besar. Ya, seperti tadi kucing melahirkan, kemudian menjadi anak kucing, kucing muda, dan menjadi kucing dewasa. Ya. Lalu kemudian ayam dan kucing tidak mengalami metamorfosis dalam hidupnya. Kan? Nah, ke metamorfosis hewan. Siklus hidup hewan, setiap hewan berbeda-beda. Ada yang hewan mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Di sini ada metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, hewan ini adalah kupu-kupu, ya, salah satunya. Kupu-kupu ini mengalami metamorfosis sempurna. Selain kupu-kupu pun ada contoh lain seperti nyamuk dan juga lalat, itu juga mengalami metamorfosis sempurna. Nah, di sini ada kupu-kupu di sini. Ini adalah gambar metamorfosis atau daur hidup dari kupu-kupu.
Di sini yang pertama berasal dari telur, kemudian berubah menjadi larva atau ulat. Dari larva atau ulat kemudian berubah juga menjadi pupa atau kepompong. Dan selanjutnya baru menjadi dewasa atau menjadi kupu-kupu. Ini adalah daur hidup dari kupu-kupu atau metamorfosis dari kupu-kupu. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Yaitu metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ialah contohnya pada hewan belalang. Ya, selain hewan belalang juga masih banyak metamorfosis tidak sempurna bisa terjadi pada belalang, kemudian kecoa, jangkrik, ya itu mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kita lihat contohnya. Nah, di sini adalah daur hidup dari belalang. Nah, metamorfosis belalang dimulai dari telur, setelah itu menetas dan menjadi belalang muda atau nimfa tidak bersayap. Nah, di gambar ini digambarkan pada nimfa 1 ya. Kemudian nimfa akan mengalami pergantian kulit dan sayapnya berangsur-angsur tumbuh. Nah, di sini juga kita lihat di nimfa 2. Selanjutnya, nimfa menjadi belalang dewasa dan memiliki sayap. Nah, di sini ke nimfa 3 baru menjadi belalang dewasa. Ini adalah daur hidup dari belalang. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu membandingkan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, di tabel ini sudah ada metamorfosis sempurna, yaitu pada kupu-kupu, dan metamorfosis tidak sempurna, yaitu pada belalang. Di sini kita bandingkan antara keduanya, antara kupu-kupu dan belalang ya. Di sini telur kupu-kupu menetas menjadi larva, sedangkan telur belalang menetas berubah menjadi nimfa. Lalu yang kedua, bentuk ulat yang baru menetas berbeda dengan induk kupu-kupu, sedangkan belalang bentuk nimfa yang baru menetas menyerupai induk belalang. Yang ketiga, kupu-kupu mengalami perubahan dalam setiap tahapannya, sedangkan belalang hanya mengalami perubahan pada beberapa tahapan saja. Nah, ini adalah perbedaan antara metamorfosis sempurna yang terjadi pada kupu-kupu dan metamorfosis tidak sempurna yang terjadi pada belalang. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Ibu cukupkan sampai di sini untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan anak-anak sekalian dapat belajar dengan semangat hari ini. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan dan memakai masker jika bepergian dan menjaga jarak. Selamat belajar dan tetap semangat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.